Ini dia karakter dari animasi buatan Indonesia yang paling terkenal saat ini, Dennis. Dan sekarang meme-nya udah banyak menyebar di mana-mana. Padahal si Dennis ini bukan karakter utama loh. Ternyata dia tuh terkenal karena banyak banget yang benci. Sampai-sampai dipanggil Dontol alias Dennis Tol. Jadinya kan aku penasaran ya, apa benar si Dennis ini kelakuannya emang setol itu? Atau sebenarnya karena netizen Indo emang nggak sabaran aja sama kelakuan bocah gembul ini? Makanya nyari-nyari kesalahan dia buat dibenci? Atau jangan-jangan penulis naskahnya sengaja nulis naskah senyebelin ini biar laku? Sebagai orang yang suka nonton animasi, aku, Lajunta, mau mencari tahu kebenaran dari sifat Dennis yang nyebelin ini. Tapi waktu aku riset dan nonton kelakuan berbahaya si Dennis, aku malah menemukan sebuah kekurangannya dari animasi Indonesia ini. Dan kekurangan ini tuh fatal banget. Jadinya di video ini nggak cuma bahas Dontol aja. Aku juga bakal jelasin kenapa seri Adit Sopo Jarwo ini bisa dibilang animasi yang jelek. Jadi tonton video satu ini sampai habis. Dennis ini adalah karakter bocah SD gembul kacamataan yang jadi tokoh sampingan dari serial animasi Adit Sopo Jarwo. Yang mana ini adalah serial animasi ciptaan MD Animation yang merupakan anak perusahaan MD Entertainment. Animasi ini pertama kali tayang di tahun 2014 di MNC TV dan sekarang udah bisa ditonton streaming di YouTube. Sampai saat ini total episodenya kalau menurut channel YouTube-nya udah nyampe 300-an. Nah, kata Dontol sendiri ini awalnya muncul dari tweetan di Twitter atau X yang rame di internet. Meme nama alat kelamin pria tapi huruf depannya diganti D yang harusnya Dennis jadi Dontol. Kemudian di remake buat meme Jarwo manggil Dennis. Tapi kenapa bisa Dontol ini malah melekat banget buat Dennis? Jadinya aku ngelakuin riset dengan nonton beberapa episode yang udah ada di YouTube. Dan emang wajar banget sih Dennis ini dipanggil Dontol. Dari episode pertamanya aja, masalah utamanya muncul gara-gara Adit mempercayakan dompet bapaknya ke Dennis. Dan bukannya naruh di saku yang aman, malah ditaruh di saku belakang. Iya sih, akhirnya si Dennis bantuin Adit buat dapetin lagi dompet yang diambil sama Jarwo. Tapi kalau dari awal nyimpeninnya bener kan aman. Ada lagi episode di mana Dennis harus ditolong sama Adit pakai, Den, coba bayangin kalau kamu tuh, dan episode kayak gini tuh banyak. Kayak ini Dennis bahkan nggak bisa nyelamatin diri sendiri tanpa halu masa. Adit, aku takut, Dit. Dennis, sekarang tutup mata kamu. Bayangin, kamu itu pahlawan super. Dan yang menurut aku paling kocak itu di episode Dennis sakit sampai nyelekit. Sesuai judulnya, ceritanya itu waktu si Dennis lagi sakit, tapi si Dennis bukannya bubuk di rumah kek, nungguin ibunya balik kek, atau pergi ke rumah sakit kek, malah ke rumah Adit, minta dirawat. Bahkan sampai Adel yang balita aja ikutan ngurus loh. Apa nggak malu? Aku tuh jadinya ngerasa si Dennis ini udah nyaman banget sampai semena-mena di rumah Adit. Karena waktu diajak makan bareng pun, si Dennis duduknya di ujung meja. Padahal biasanya yang duduk kayak gini kan kepala keluarga ya. Apakah jangan-jangan Dennis ini mau menguasai keluarga Adit yang baik hati? Soalnya di salah satu episode muncul tuh ibunya Dennis dan itu nauzubillah deh, judes banget. Kok sampai jam segini? Oh, makasih Adit. Ayo Den, masuk. Iya, Mah. Bahkan sampai nggak diperlihatkan gimana ekspresi dia. Mungkin animatornya takut anak-anak yang nonton itu di rumah trauma apa ya? Ya wajar aja kalau netizen jadinya benci banget sama si Dennis ini. Karena emang itu biasa netizen kita. Kalau benci sesuatu tuh rame-rame. Kayak azab Indosiar kan juga banyak tuh yang sebel. Karena aneh banget kadang azabnya. Dan aku juga ngerasa hal yang sama. Makanya aku bikin parodi azab. Sekalian aku bikin versi kaosnya. Nih ada komik yang aku jamin bikin orang-orang pada tobat. Bahannya juga adem banget. Pas dipakai buat keliling. Jadi kamu jangan lupa beli ya. Biar pada tobat teman-teman laknat kamu. Link aku taruh di deskripsi ya. Yang ini. Nah balik lagi melihat kelakuannya si Dennis yang nyusahin ini. Gak heran sih kalau sampai ada sebutan Adit hanyalah alat. Karena ya mau ngapain aja kelakuan Dennis yang gak masuk akal. Cuman bisa takut, bikin masalah tapi gak bisa bantu nyelesain. Soalnya kalau gak ada Adit, dia ya udah gak bisa apa-apa itu coy. Bisa-bisa meninggoy dia kalau ditelantarin Adit. Ya emang sih Adit kan tokoh utamanya. Dennis ini cuma karakter sampingan. Mungkin emang sama penulisnya udah didesain karakter Dennis untuk membuat Adit kelihatan baik hati dan selalu menyelesaikan masalah dengan cerdas. Jadinya ya Dennis cuma bisa bikin masalah aja. Karena itu kodrat yang udah dikasih penulis naskahnya. Tapi itu sebenarnya adalah penulisan cerita dan karakter yang gak bagus. Soalnya udah gak realistis bikin karakter yang cuma bisa nyusahin kayak Dennis, sementara si Aditnya perfect banget. Itu pun bikin jalan ceritanya ketebak dan akhirnya ngebosenin. Ini baru satu kejelekan dari animasi lokal Adit Sopo Jarwo ini. Karena menurut aku ada banyak.
Di video aku yang sebelumnya, aku ngulik cukup detail tentang berbagai alasan kenapa animasi Malaysia bisa lebih terkenal daripada punya Indonesia. Dan di video itu aku juga nekenin bahwa kelemahan animasi Indonesia bukan di skill kemampuan animatornya, tapi di bagian bikin cerita dan bikin karakternya itu tuh jelek. Dan itu kerasa banget di serial Adit Sopo Jarwo ini. Tadi aku udah bahas kalau karakter Dennis itu emang beban banget, sampai banyak yang ngebenci, kasih hate comment, bikin konten-konten dontol. Mungkin ada yang kepikiran kalau itu emang taktik dari studio produksinya biar animasinya jadi dikenal banyak orang. Ya emang sih jadinya terkenal dan banyak yang bahas. Tapi dontol itu kan konotasinya jelek ya. Kalau gitu ini tuh justru teknik marketing yang jelek dong. Dan apakah orang-orang jadi makin banyak yang nonton karena kepingin nonton dontol melakukan kebodohan lainnya? Atau justru makin malas nonton karena tahu si dontol bakalan berperilaku nyebelin? Kalau aku nonton Adit Sopo Jarwo di TV, wah ya jelas ya males. Karena tahu alur ceritanya bakalan ada Dennis yang melakukan kebodohan menjadi beban dan bakal diselesaikan sama Adit. Emang sih Adit ini dibuat sebagai anak yang pinter, cerdik, suka membantu, dewasa, sabar, banyak akalnya. Pokoknya lebih gemilang lah dibandingkan sama karakter-karakter yang lain. Tapi emang ada ya anak SD sesempurna Adit di dunia nyata? Mungkin maksudnya biar si Adit jadi panutan bagi anak-anak yang nonton, jadi role model gitulah. Tapi kan ya karena kita tahu kalau Adit akan selalu ada menyelesaikan masalah Dennis, jalan ceritanya kan jadi ketebak. Padahal kan di dunia nyata tuh yang namanya bocah laki-laki seusia Adit ya kelakuannya main game. Kayak main ini nih, Game Boy Retro Mini Portable. Mirip kan kayak yang dulu sering kita mainin pas bocah. Kalau kayak gini, aku yakin nggak cuma bocah aja. Aku juga demen mainnya. Nah, di dalamnya udah tersedia 500 game yang siap dimainkan. Ada juga controller yang bisa dipakai buat mabar sama teman. Gak usah takut baterainya cepet habis. Ini bisa dimainkan 6-8 jam dan bisa nyambung ke TV juga. Pas banget buat dibawa main kemana-mana kan. Buruan beli, produknya udah aku taruh di bawah ini. Nah, balik lagi ke Adit Sopo Jarwo yang masalah utamanya ada di alur cerita yang mudah banget ditebak. Bahkan saking ketebak alurnya ya, kalau bukan si Dennis yang bikin masalah ya berarti Jarwo yang bikin. Terus nanti dia bawa-bawa si Sopo yang jadi kaki tangannya. Lagian aneh banget gak sih? Adit Sopo Jarwo ini kan tayangan animasi anak-anak ya. Kenapa salah satu tokoh utamanya dua orang tua yang pengangguran? Sampai masuk judul loh nama mereka. Adit dan Sopo Jarwo. Mana si Jarwonya ini nggak cuma pemalas. Sukanya nyuruh-nyuruh Sopo. Suka nyari kesempatan. Pokoknya menurut aku sifat dia tuh nggak bagus. Kan jadinya kalau yang nonton anak kecil, mereka nggak bakalan relate sama dua karakter orang tua pengangguran ini. Dan malah mikir kalau orang dewasa itu ngerepotin dan suka bikin masalah. Yang makin sebel nanti menjelang akhir cerita setelah Jarwo atau Dennis bikin masalah, bakal ada Pak Haji yang nyelesain dan tentu aja ngasih kata-kata hari ini berupa quotes, pesan moral, dan Jarwo sama Dennis bakalan minta maaf. Iya, Pak Haji. Iya. Tapi next episode kok sama aja. Berarti emang bisa disimpulkan kalau serial animasi Adit Sopo Jarwo ini tuh punya formula gini nih. Dennis minta tolong ke Adit, atau Jarwo bikin masalah, atau malah kedua orang ini berkolaborasi bikin masalah yang bikin heboh satu kampung juga bisa. Terus setelah diselesain oleh Adit atau Pak Haji, atau keduanya, pasti nanti akan muncul pesan moralnya. Dan itu nggak masalah sebenarnya, karena animasi Upin Ipin atau bahkan yang sekelas Doraemon ada juga yang pakai formula yang kurang lebih sama. Upin Ipin sama teman-temannya bikin masalah atau punya masalah, habis itu ketahuan Kak Ros, dimarahin lah, minta maaf, terus opah kasih nasihat. Kalau di Doraemon sebenarnya juga nggak beda jauh kan? Ada formulanya. Biasanya dimulai dengan Nobita iri sama Suneo, atau karena dia disuruh sesuatu tapi malas ngelakuinnya. Makanya dia minta alat ke Doraemon. Doraemon, pinjamkan itu kemana saja dong? Awalnya sih Doraemon nolak, tapi ada jakanya Nobita biar dapat alat. Dari ngemis atau maling dari kantongnya Doraemon. Nanti sempet tuh ceritanya adem ayem karena semua berjalan sesuai rencana. Tapi nggak berselang lama, pasti ada aja masalah yang lebih gede. Yang alatnya malfungsi lah, Giant ambil alatnya terus dipakai semena-mena lah. Baru deh Nobita sama Doraemon biasanya kerja sama buat nyelesain masalahnya. Ya walau nggak langsung berhasil, harus effort dulu. Nanti di akhir pasti ada Nobita sadar sama kelakuan dia. Jadi ahli tidur ternyata bukan hal yang baik. Tuh, betul kan? Terus, kalau Adit Sopo Jarwo ini udah punya resep alur cerita yang mirip dengan animasi global sekelas Nobita dan Upin Ipin. Apa yang membuat ceritanya jelek? Karakter di dalamnya jelek. Bukan soal desainnya ya, tapi soal penulisan karakternya yang lemah. Dan penulisan karakter yang kayak gini tuh ngaruh banget ke kualitas cerita. Cerita yang sebenarnya bisa bagus, malah jadi kelihatan jelek karena tokoh-tokohnya nggak kuat. Menurut aku, karakter yang ada di Adit Sopo Jarwo ini terlalu gamblang kebagi jadi dua kubu. Kubu yang jadi sumber masalah kayak Jarwo sama Dennis, sama kubu yang jadi solusi yaitu Adit, Adel, dan Pak Haji. Coba deh kita bandingin karakter si Adit Sopo Jarwo ini dengan animasi yang sama-sama punya karakter beban, yaitu Doraemon. Di animasi ini, tokoh utamanya, Nobita, malah sering jadi sumber masalah, tapi justru itu yang bikin ceritanya menarik. Sementara di Adit Sopo Jarwo, Adit sebagai tokoh utama terlalu sempurna. Dia selalu siap nyelesain semua masalah, dan itu bikin karakternya dia tuh jadi flat. Biasa
Bisa aja. Soalnya penonton udah bisa nebak. Di akhir cerita, Adit pasti akan beresin semua masalah yang ada. Kecuali kalau tiba-tiba Dennis sama Jarwo bikin ulah lagi ya. Sementara untuk Nobita, karena dia yang seringnya jadi sumber masalah, beban buat Doraemon, tapi justru seru untuk melihat apa yang akan dilakukan manusia beban pemalas ini untuk menyelesaikan masalah yang dia buat. Apakah dia akan dibantu Doraemon? Apa akan dimarahi ibunya? Yang mana ada ketegangan ketika nonton. Dan ketegangan pas nonton Nobita tuh nggak ada waktu nonton Adit sama Jarwo. Karena kita tahu Adit sempurna, nggak mungkin gagal dia. Terus si Dennis aslinya sama kayak Nobita kan, beban juga, sukanya nyusahin orang. Tapi ingat, Nobita selalu sadar salah dia di mana, menyesal dan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dia buat. Sementara Dennis, dia bikin masalah, butuh bantuan untuk diberitahu kesalahan dia di mana dan gimana cara nyelesain masalahnya. Bahkan kadang kayak nggak punya inisiatif buat bantu Adit ngurusin masalah yang dia buat. Kan jadinya cuma bisa dibenci aja karakter Dontol ini. Nggak kayak Nobita yang walau beban, masih banyak aja yang suka sama dia dan kepingin jadi Nobita. Dan buat karakter Pak Haji, tahu kok maksudnya mau bikin tokoh yang amat bijak dan selalu bener biar kalau ngomong apapun bakal jadi pesan moral. Tapi ini bapak-bapak siapa? Nah, bisa ada karakter yang setiap kali ada masalah selalu punya kata-kata untuk jadikan quotes pesan moral. Sebagai bocah yang nonton, justru nggak bakal dengerin kata-kata dari Pak Haji karena nggak relate. Anak kecil itu lebih bakal masuk pesan moralnya kalau dikasih tahu sama orang tua. Contohnya kayak di Upin Ipin, yang ngasih nasihat kata-kata bijak itu ya Opa, Kak Ros, sama Cik Gunya. Kenapa? Karena ketiga sosok ini adalah sosok yang normalnya di kehidupan bocil suka kasih nasihat, suka kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadinya kan lebih ngena kalau yang ngasih pendidikan itu guru atau orang tua. Makanya aku aneh banget sama sosok Pak Haji ini. Aku yakin para bocah yang nonton juga malah kurang peduli sama kata-kata Pak Haji. Dan lebih ngena waktu denger kata-kata Opah waktu ngasih tahu Upin Ipin. Si Jarwo ini mirip kayak Pak Ogah di Si Unyil. Walau Pak Ogah ini bukan karakter animasi ya, tapi keduanya, Jarwo dan Pak Ogah ini sama-sama orang tua yang punya sifat malas dan suka licik buat cari keuntungan tanpa kerja. Bedanya, Pak Ogah ini cuma jadi tokoh sampingan, jadi sumber masalah doang. Sementara si Jarwo ini kan juga sama-sama sumber masalah, tapi kalau dijadikan tokoh utama, dan ini tuh serial animasi buat anak-anak loh. Kenapa dia jadi tokoh utama? Apakah dia jadi tokoh utama biar orang dewasa bisa ikut menikmati seri animasi ini? Kalau gitu sih aku nggak setuju. Karena di Upin Ipin yang tokoh utamanya bocil, masih banyak orang dewasa yang enjoy nemenin anaknya nonton Upin Ipin. Dulu waktu bapakku nonton Doraemon yang tokoh utamanya bocah semua, juga enjoy aja nonton bareng aku. Walau di Doraemon juga ada tokoh dewasanya, tapi cuma jadi tokoh sampingan aja. Jadi kenapa Sopo Jarwo jadi tokoh utama ya? Sampai ada di judul. Kan sayang banget ya seri animasi ini tuh banyak banget potensinya. Latar cerita yang penuh dengan warga kampung berbagai ras, agama, suku, budaya, dan golongan jadi satu di situ berinteraksi. Itu benar-benar nunjukin Indonesia sebagai negara toleransi. Dan kualitas animasinya itu juga udah oke banget, bisa dinikmati. Cuma karena karakternya nggak menarik, sehingga nggak bisa bikin ceritanya tuh penuh ketegangan dan keseruan. Jadilah tayangan ini jelek, sepi minat. Kalau ada juga, sekarang kebanyakan buat nonton biar bisa ngehujat si Dontol doang. Terus apa dong yang sebaiknya dilakukan sama pihak MD Animation selaku studio produksinya? Masa seri animasi sebagus ini dibiarkan gini-gini aja? Waktu rame-ramenya Dontol di internet, ternyata YouTube MD Animation juga ikutan trennya. Buktinya ada beberapa episode yang diupload ulang dengan thumbnail dan judul yang ada Dennis lagi apes. Berarti ada kemungkinan video aku ini juga bakal dinotis. Karena aku nggak mungkin cuman mulu-mulu ngejek animasi Adit Sopo Jarwo tanpa saran. Apalagi kan aku cuma penikmat animasinya, bukan seorang animator. Tapi aku tahu betul gimana susahnya produksi pembuatan animasi ini pastinya. Kalau MD Animation disuruh buat animasi baru, menurut aku kurang tepat. Karena Adit itu udah jadi karakter yang luas dikenal Indonesia, alias sebagai intellectual property, ini Adit menguntungkan banget. Jadi jauh lebih oke kalau animasi ini di remake aja, diubah aja beberapa aspeknya. Yang pertama tuh, wajib si Jarwo sama si Sopo itu dihilangin aja sebagai karakter utama. Mending jadi tokoh orang dewasa sampingan aja. Habis itu karakter Adit tulis ulang, dibuat lebih menarik lagi, lebih relate sama anak-anak Indonesia yang penuh keusilan di usia segitu. Gak usah takut dengan perubahan. Lihat aja animasi Upin Ipin dari zaman Majapahit sampai sekarang aja, itu juga banyak perubahannya, tapi masih aman-aman aja. Terus perlu difokuskan juga tayangan animasi ini tuh target marketnya yang usia berapa. Kalau mau bikin karakter yang emang full edukasi untuk balita, bisa bikin animasi kayak Bluey atau bahkan Cocomelon sekalian. Tapi kalau mau bikin yang untuk 8-13 tahun ke atas, ya udah buat karakternya si Adit dengan segala tingkah laku bocah di usia segitu. Dan nggak usah takut kalau ada orang tua yang komen, ini kok karakternya nakal banget, nggak patut buat dicontoh. karena justru karakter yang terlalu baik dan sempurna itu sulit bikin bocil terinspirasi buat ngelakuin kebaikan. Upin Ipin juga banyak nakal, jahil usilnya, tapi justru karena mirip dan relate sama para bocil, amanatnya lebih mudah disampaikan. Tapi menurut kamu gimana? Setuju gak? Kalau setuju, coba deh tonton video aku yang ini nih. Kenapa animasi Malaysia lebih oke daripada di Indo? Di situ aku bedah alasan kenapa Malaysia tuh bisa lebih maju dari kita.